Halo teman-teman, kita ketemu dalam edisi yang agak berbeda ya. Biasanya di YouTube saya yang lain saya bicara soal edukasi ya, soal bagaimana dunia perkuliahan, dunia penulisan karya ilmiah, dunia-dunia seputar motivasi, dunia kerja, bisnis, dan banyak sekali sekitar pengembangan atau pemberdayaan diri. Tapi kali ini saya ingin menyalurkan bakat saya, menyalurkan passion saya, keinginan saya, ya hobi lah dalam bahasa sederhananya dalam dunia YouTube. Salah satu dunia yang sangat saya sukai, saya gemari karena dunia YouTube ini adalah dunia yang paling menarik menurut saya, lengkap ya sebagai katakanlah the second ya hal kedua dari boleh kata media komunikasi massa seperti televisi ya. Nah, jadi dalam konten-konten di dalam channel yang saya beri nama YouTube Space, ini merupakan ruang kita bersama untuk yang ngobrol-ngobrol santai, yang sifatnya menghibur dan juga sifatnya memberikan pembelajaran atau edukasi bagi penonton kita, teman-teman sekalian, siapa saja yang punya kebutuhan untuk memanfaatkan salah satu transformasi digital di dunia komunikasi atau disebut biasa informasi komunikasi dan teknologi yang pada akhirnya mengambil salah satu formatnya yaitu YouTube. Nah, tentu harapan saya bahwa ini menjadi ruang ngopi bareng, ruang berbagi ilmu, ruang kita membicarakan hal-hal yang positif di ruangan ini supaya YouTuber-YouTuber Indonesia adalah YouTuber-YouTuber yang sungguh-sungguh dipanggil untuk menjadi bagian yang tidak terpisah dari gerak pembangunan bangsa dan negara kita untuk membangun negara Republik Indonesia ini dengan jauh lebih hebat lagi dari sekarang ini. Nah, teman-teman, di video perdana ini saya ingin berbagi untuk hal memahami bahwa dunia media sosial atau sebut saja platform YouTube ini adalah ruang bersama atau disebut dengan public sphere atau public space ya, tempat di mana semua orang dari segala kalangan, agama, keyakinan, suku, bangsa, minat, profesi dan sebagainya kumpul tumpah ruah bersama di dalam ruang yang namanya YouTube Space ini untuk mengaktualisasikan diri, kemudian mengambil bagian sepotong demi sepotong untuk berbagi apa yang bisa dia miliki. Nah, dari kesemuanya itu kita tahu bersama bahwa cerita tentang para YouTuber di Indonesia bahkan di berbagai belahan dunia manapun itu punya gayanya masing-masing, punya stylenya masing-masing, punya pembawaan diri masing-masing dan ya racikan kontennya ya khas dirinya sendiri. Dan kadang-kadang kita melihat bahwa terjadi perubahan cara berpikir, perubahan dalam hal menilai, memandang mana yang lebih baik, mana yang tidak baik. Ya, banyak sekali komentar-komentar, kok konten yang begitu aja kok ramai, kok dimakan oleh penonton dan sebagainya, sementara konten yang dibuat dengan susah payah, kok miskin penonton, kok tidak ada peminat dan sebagainya. Ya, itu semua adalah hal yang menyenangkan ya, ABC-nya dunia YouTube yang kita semua perlu belajar bersama. Kira-kira memang sesungguhnya terlepas dari apa yang disebut dengan media framing atau bagaimana media mengkerangkai. Ya, kalau dulu kan mendefinisikan tentang apa yang disukai oleh siapa di dalam dunia televisi itu pasti raja-raja media lah yang kemudian jago di dalam memframing itu semua ya, sehingga publik selalu disodorkan bahwa inilah ya, yang paling baik, inilah yang terbaik dan sebagainya. Tapi ketika dunia YouTube atau digital era ini masuk, maka terdistrupsilah ya, terbongkarlah, kacau baulah semua sarana-sarana framing yang dibuat oleh raja-raja media atau korporasi-korporasi kapitalis-kapitalis media itu. Nah, teman-teman, ketika YouTube ini hadir, semua orang punya ruang bersama ya. Semua orang punya kesempatan bersama untuk dinilai ya, dinilai oleh siapa saja yang menonton, apakah mereka suka atau tidak suka, apa mereka benci atau tidak menyenangi konten-konten yang dibagikan kepada penonton sekalian. Di kesempatan ini saya ingin memberikan pikiran saya terkait dengan idealnya ya, baiknya itu kita YouTuber Indonesia. Wah, saya ini baru tampil perdana sudah bilang YouTuber Indonesia. Tapi oke lah ya, artinya saya sudah juga punya channel-channel yang lain teman-teman. Jadi sudah banyak membaca, melihat, menonton, belajar dari teman-teman dari video yang sangat amatir sekali ya, termasuk walaupun saya juga amatir dalam hal ini,
sampai yang dikatakan orang sangat profesional dan high class di bidangnya atau di kelasnya. Saya ingin bagikan terkait dengan dua hal saja. Ketika kita ingin memahami konten YouTube itu sendiri, maka kita perlu paham benar bahwa YouTube itu adalah media edukasi dan sekaligus adalah media hiburan. Jadi dua hal ini tidak boleh lepas dari pikiran kita. Ya, layaknya atau laksana dua sisi keping mata uang. Yang satu harus mengandung edukasi atau pembelajaran, dan yang satu juga harus memberikan sifat penghiburan, hiburan bagi setiap orang. Sehingga kolaborasi atau kombinasi antara sifat mendidik atau sifat memberikan penghiburan itu menjadi sebuah kemasan atau paket lengkap yang akan memberikan pengaruh besar terhadap para penonton, baik di tingkat sadarnya maupun di tingkat alam bawah sadarnya. Jadi para YouTuber yang ada di Indonesia, rekan-rekan YouTuber sekalian, maka mari yuk sama-sama ketika kita berkonten bersama, ber-YouTube sama, ya melepaskan kreativitas yang luar biasa yang ada di dalam diri kita. Mari kita pegang falsafahnya, mari kita pegang nilainya, sehingga ketika teman men-share konten, pastikan bahwa konten itu akan memberikan unsur pendidikan atau edukasi bagi orang, dan juga dimensi hiburan ya. Terserah bagaimana teman-teman mau memformat, mau meramu, merumuskan yang dimaksud dengan konten edukasi, konten yang menghibur dan sebagainya. Silakan saja. Konten yang tentu sifatnya edukasi, memberikan informasi, misalkan bagaimana mengetahui tentang penyakit, ya, bagaimana tahu caranya mengerjakan sesuatu dengan cara yang lebih baik, bagaimana memahami sifat atau karakter orang, bagaimana bersikap, berkomunikasi, bagaimana makan makanan yang sehat, dan banyak sekali konten-konten yang memberikan kita pembelajaran yang baik. Nah, saya secara pribadi senang sekali menonton teman-teman yang kreatif, super kreatif, dan kemudian isi dari konten itu menggarisbawahi tentang pentingnya istilah tentang pendidikan dan istilah tentang hiburan ya. Kita bukan pelawak ya. Kita bukan semata-mata seorang dosen atau seorang pengajar, seorang pembelajar, tapi kita semua adalah masyarakat Indonesia yang mau bersama-sama bergandeng tangan untuk membawa diri kita bersama-sama menjadi ruang atau public figure ya, pribadi yang dapat mempengaruhi orang lain, kehidupan orang lain, bukan tambah jeblok, bukan tambah turun, tetapi tambah maju ya, tambah sukses ya. Jadi teman-teman, apalagi konten-konten kreator ini yang sedang berjuang, ruang publik itu bukanlah ruang kompetisi, ruang kita saling bertinju atau saling melemahkan satu dengan lain, tapi ruang untuk bergandeng tangan. Yuk para konten kreator semua, mari sampai waktu tertentu mungkin kita punya konferensi atau seminar atau pertemuan untuk mempertemukan para YouTuber-YouTuber di Indonesia menjadi insan yang bermanfaat atau manusia-manusia Indonesia yang sungguh-sungguh cerdas ya, smart dalam menggunakan media sosial. Saya Bel Padatu, kita akan ketemu lagi dengan konten-konten yang entah seperti apa nantinya, kita lihat saja. Ya, jika teman-teman ya seperti biasa, jika teman-teman memandang bahwa ruang atau YouTube Space ini menjadi salah satu konten yang perlu di-subscribe, dibagikan, ya silakan teman-teman, apalagi ingin berkomentar, memberikan pengayaan-pengayaan, bahkan pembelajaran-pembelajaran yang baik, supaya performa atau aktivitas saya di dalam dunia media sosial, khususnya YouTube Space ini, ya produktif, bermanfaat bagi orang lain, dan memberikan aspek penghiburan. Salam YouTuber.